Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan hamba-hamba Tuhan dan kehidupannya dan pelayanannya, ataupun juga kepada aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lupakan untuk kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan atau komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Keretakan rumah tangga ialah masalah yang sangat umum yang dihadapi oleh gereja, dan masalah ini seringkali menjadi sumber dari masalah-masalah lainnya yang ada di dalam kehidupan gereja secara umum, seperti pertumbuhan anak-anak, remaja, masalah mental, masalah sosial, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana para hamba Tuhan bisa mendeteksi keretakan hubungan suami istri dan bagaimana melayani mereka, dan juga terutama membawa mereka di dalam perjalanan yang semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan. Bersama dengan saya ada Pendeta Sentrosel Pailaha dari Manado. Selamat datang, Pak Sentrosel. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Kian. Terima kasih banyak, Pak, buat waktunya yang Bapak sudah berikan Ya, untuk ngobrol di Ngopas ini. Bisa berkenalan dengan Pak Sentrosel terlebih dahulu. Bapak melayani di mana sekarang ini? Baik, saya saat ini sedang melayani di satu gereja di Manado, yaitu di Gereja Gemim Kristus Manado. Sudah hampir 19 tahun saya melayani di sini. Wah, ini sudah veteran nih Pak, kelihatannya Pak sudah lama sekali ada di sana. Sudah hampir pensiun. Wah, pasti karena sudah lama sekali ada di dalam pelayanan pastoral, ada begitu banyak pengalaman yang Bapak bisa bagikan kepada kami semua nih. Ya. Dan kebanyakan pelayanan itu Pak, 19 tahun itu di bagian apa yang mungkin paling lama Pak Sentrosel? Ya, sekarang saya sih paling lama pelayanan saat ini adalah sebagai gembala sidang. Sebagai gembala sidang, saya ini sudah 10 tahun, ya. Kurang lebih 10 tahun sejak saya diterima sebagai pendeta, kemudian saya diangkat menjadi gembala sidang di gereja. Baik. Terima kasih banyak Pak buat perkenalannya. Baik. Mungkin bisa memperkenalkan keluarga juga Pak, istri, anak-anak, begitu kalau ada. Baik, ya. Saya sudah menikah dan punya satu istri juga seorang hamba Tuhan. Ya, kami sama-sama alumnus dari Saat Malang, ya, dan kami punya satu anak, seorang putri, dan juga sudah selesai studi juga, sudah S1. Ya. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Pak, kita akan bicara mengenai keretakan hubungan suami istri nih. Mungkin observasi Bapak seperti apa nih mengenai keretakan suami istri, khususnya di dalam jemaat yang Bapak gembalai sekarang ini. Kira-kira apakah itu betul banyak Pak yang retak hubungannya suami istri, dan kira-kira apa Pak indikasinya, mungkin kalau misalnya Bapak bisa jelaskan kepada kami. Silakan Pak. Iya. Karena saya melayani di sini satu jemaat yang cukup besar, ya, jumlahnya kurang lebih kalau keluarga itu kurang lebih 1000 lebih lah kepala keluarga, ya, dan kurang lebih sekitar 75% itu adalah keluarga yang sebenarnya masih utuh, ya, keluarga yang masih utuh kurang lebih 75%. Nah, kita melihat bahwa di dalam pelayanan selama ini saya perhatikan, ya, khususnya di kota Manado ini, ya. Nah, ada kalanya begini, di dalam pelayanan kita menemukan bahwa banyak pasangan-pasangan suami istri
yang kelihatannya seperti baik-baik saja, padahal Hmm. sesungguhnya di dalam keluarga itu banyak persoalan dan masalah. Ya. Nah, Hmm. bagaimana kita bisa mengetahui hal seperti itu? Itu kita bisa lihat misalnya dari kehidupan mereka, kebersamaan mereka. Contoh misalnya begini, di saat mereka kalau ke gereja, tiba-tiba yang datang ke gereja hanya suami atau istri kan gitu. Nah, lalu lewat percakapan nih kita tanya, di mana istrinya, di mana Hmm. suaminya. Nah, mulai Hmm. ada kalanya ada yang bisa terbuka bicara persoalannya, ada yang lain tidak. Nah, yang Hmm. tidak ini yang seringkali kita masih agak sulit untuk cari tahu kenapa, apa alasannya, gitu. Nah, tapi dari situ kita sudah bisa melihat bahwa pasti ini ada sesuatu kan gitu. Kan seharusnya sebagai keluarga Kristen itu kalau beribadah kan paling tidak lah sama-sama suami istri kan begitu. Hmm. Nah, jadi Hmm. dari hal-hal seperti ini kami bisa melihat, saya secara pribadi bisa melihat pasti ada sesuatu ya yang terjadi kan gitu. Nah, Hmm. itu yang Hmm. terjadi yang bisa disaksikan kalau itu kita lihat di gereja. Nah, tapi di Hmm. Hmm. dalam sebuah misalnya kunjungan begitu juga sebenarnya kita bisa melihat kalau kita Hmm. berkunjung, nah tiba-tiba ya mereka share gitu pergumulan Hmm. mereka seperti apa. Nah, ada Hmm. kalanya banyak sekali juga indikasi ke sana mengarah kepada satu persoalan masalah yang sebenarnya ada dalam keluarga. Ya, itu. Hmm, baik, baik, baik. Secara mungkin secara umum Pak, kira-kira biasanya persoalan yang Bapak hadapi di dalam jemaat Bapak seperti apa? Apa penyebabnya mungkin Pak? Kalau misalnya Mm-mm. Bapak bisa sedikit gali atau Iya. mungkin observasi. Eh, Kalau dilihat baik dari apa percakapan dengan keluarga yang bersangkutan ataupun melihat situasi kondisi keluarga, memang kebanyakan sih masalah-masalah yang terjadi itu adalah masalah ekonomi, ya, masalah ekonomi dan juga adalah masalah-masalah ada juga masalah pihak ketiga, ya, masalah pihak ketiga dan sekaligus itu mungkin juga dalam masalah-masalah komunikasi ya, komunikasi juga Ya, dalam keluarga. Dan seringkali ya. menjadi banyak kendala, banyak persoalan terjadi sih. Itu Hmm, secara umum hmm. sih, seperti itu. Iya, iya, iya. Dan tentunya ketika kita melihat masalah-masalah tersebut, kita akan mencoba untuk menanganinya secara berbeda-beda juga ya, karena Betul, melihat uh, uh, persoalannya ya, masalahnya. ya, betul, 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 betul. Dan ini tentunya yang akan, apakah ini hanya satu-satunya boleh dikatakan yang memberikan indikasi kepada Bapak untuk melihat bahwa oke, kalau misalnya masalah ketidaksetiaan misalnya, maka penanganannya akan sedikit beda dibandingkan dengan hal yang lain. Ataukah ada Betul. faktor-faktor lain yang menentukan, Pak, ketika kita bicara mengenai penanganan? Ada juga sih masalah yang lainnya biasa relasi sih. Ada juga masalah relasi antar Ya, keluarga. Mungkin kalau mereka yang punya anak-anak ya masalah anak-anak juga itu seringkali juga menjadi satu persoalan. Nah, secara khususnya di tengah situasi kondisi pandemi ini juga kan, jadi banyak ya. orang harus kerja dari rumah, anak-anak juga studi dari rumah. Yang selama ini mereka biasanya eh, istilahnya ya enjoy menikmati kan di luar sana. Sekarang kumpul bersama-sama itu kadang-kadang masalah jadi kompleks lagi gitu. Seperti Justru itu. mungkin jauh lebih kompleks ketika justru bersama-sama ya. Iya, iya betul. Mungkin masalah sesuatu yang udahlah kita lupakan atau mereka lupakan ketika keluar gitu. Tapi sekarang Keluar. karena semuanya ada di Ah, dalam satu iya, rumah, di bawah satu atap, maka atap justru permasalahan ini keluar ya. betul, betul. Ada masalah-masalah unik yang Bapak lihat selama pandemi ini yang keluar mungkin di dalam keretakan hubungan suami istri atau di dalam rumah tangga yang unik begitu, Pak. Unik ya. Nah, Ya selama begini, karena selama pandemi ini juga kita sih gini, karena selama masa pandemi, artinya ya, pengembalaan kita itu kan sekarang ini tidak secara langsung. Jadi ya, kebanyakan kita kan kalau penanganan atau kunjungan itu biasa kita juga lewat telepon bersama rekan-rekan yang ada hmm, sih ya. Jadi kalau hmm, secara langsung selama ini ya setelah khususnya pandemi yang ini terjadi, ya keunikan-keunikan terjadi ya mungkin sih ada. Cuma begini, ya, kondisi di daerah kita ini di Manado, tipe orang-orangnya itu kalau mengungkapkan sebuah persoalan atau mau ceritakan masalah itu agak-agak susah gitu. hmm,
Jadi seringkali kita mengetahui masalah, nanti sudah masalah terjadi, baru kita Ya, tahu. Jadi ya, selama mereka bermasalah itu, apa ya, mereka tidak punya kerinduan untuk misalnya mencari hamba Tuhan hmm, atau hmm, mencari konselor untuk sharing persoalan mereka. ya, Nah, di sini ya, letaknya kondisi yang saya lihat ya selama ini sudah sekian lama melayani. Jadi jemaat itu apa mereka sungkan atau mereka takut ketahuan mungkin persoalan mereka. Jadi hmm, lebih banyak tertutup, lebih banyak ya, tertutup begitu. ya. Jadi menjaga menjaga muka atau menjaga malu Ya, begitu ya ya, seperti karena itu. Ya. sepertinya Mm-mm. kalau misalnya terbuka dengan permasalahannya kepada hamba Tuhan atau kepada Mm-mm. konselor, dianggap gagal mungkin Ya, di dalam betul. Ya, ya di dalam rumah tangganya atau bagaimana gitu ya. betul. Dan seringkali masalah-masalah yang kronis seperti itu yang tidak tertangani justru pada akhirnya suatu ketika jadi meledak ya. Betul. Akhirnya Ya, persoalan sudah lebih besar lagi. Dan itu akhirnya ya, sudah sulit ditangani kan gitu. Bahkan ya, sampai ya. sampai sampai istilah begini, sampai sudah terjadi misalnya perpisahan. Tiba-tiba Ya, kita sudah dengar, wah itu sudah pisah. sudah pisah ternyata ya. Ya. Ya, ya, Tapi setelah waktu ya, masa proses-proses persoalan, ya kadang kita nggak tahu, gitu kan? Jadi ya, ya, ya. kesulitan yang situ kita menolong mereka, akhirnya ya kita nggak bisa lagi membantu sih ya. Ya, baik, baik. Nah, ini memang Pak, ini juga pengetahuan saya terbatas ya mengenai Hmm. saudara-saudari seiman begitu ya di daerah timur ya. Cuma yang saya dengar seringkali banyak juga kasus-kasus misalnya seperti pemukulan atau Oh, kasus-kasus mungkin ya KDRT begitu ya. betul, Seperti betul. itu ya di daerah-daerah timur atau juga di daerah-daerah lain Ya, saya yakin di seluruh Indonesia. Apakah itu juga Bapak sering temukan, Pak, di dalam jemaat ya, Bapak? betul, betul, Pak Ken. Itu juga betul sekali. Ya, Hmm, tadi saya lupa hmm, mengatakan. Itu salah satu juga ya, ya, seringkali ada kekerasan dalam rumah tangga. Gitu ya. Nah, hmm, biasanya kalau kekerasan rumah tangga itu ya, biasanya sih mereka ada kalanya dari pihak yang tersakiti itu, ya itu yang memang biasa sih mereka juga kadang sharing begitu ya. Nah, tetapi hmm, ya kita sih untuk membantu mereka ya kalau cuma satu pihak juga kan agak sulit gitu. Sedangkan pihak yang ya, satunya yang mungkin membuat kekerasan itu kadang sulit untuk ditangani gitu. Nah, hmm, memang hmm, itu juga hmm, ada betul terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tapi hmm, kalau di jemaatnya setelah kita tangani sih paling sedikit sih ya, cuma sedikit banyak. sedikit ya. Ya, ya. Ya, 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 syukurlah kalau misalnya memang begitu. Nah, tentunya sekarang kita akan bicara Pak mengenai penanganan ya, mengenai penanganan dan khususnya karena ini saya yakin dan percaya banyak hamba-hamba Tuhan muda juga yang menyaksikan rekaman kita pada saat ini, bagaimana bisa membantu mereka pertama-tama untuk bisa mendeteksi dan kemudian juga menangani gitu ya Ya. hubungan suami istri yang mungkin sudah retak di dalam jemaatnya. Kira-kira di dalam pengalaman Bapak selama 19 tahun melayani di Gemim, kira-kira apakah ada hal-hal praktis Pak yang Bapak bisa bagikan untuk para hamba Tuhan bisa mendeteksi dan juga mungkin nanti mengambil langkah-langkah untuk membantu mereka yang sedang mengalami keretakan ini. Silakan Pak Ya, Santoso. baik, baik. Eh, Kalau di tempat saya melayani saat ini, saya memiliki juga rekan kerja, ya kita cukup cukup banyak begini. Karena kita jemaat cukup banyak sehingga kita membagi pelayanan itu dalam beberapa wilayah. Ya, kita bagi beberapa wilayah dan setiap wilayah itu kami tugaskan ada salah satu hamba Tuhan, ya seorang hamba Tuhan untuk menjadi gembala di setiap wilayah. Nah, gembala Hmm, ini yang biasanya bertanggung jawab terhadap jemaat di setiap wilayah yang ada. Jadi biasanya mereka kita punya di gereja kita itu selalu ada satu tugas yang penting yaitu perkunjungan biasanya pelawatan ya. Nah, ada pelawatan kepada jemaat itu. Nah, hmm, lewat pelayanan seperti inilah maka setiap hamba Tuhan yang diutus setiap wilayah mereka paling tidak mengetahui lebih lebih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di setiap wilayah gitu. Nah, karena kita hmm, tidak bisa gembala sidang yang menangani secara langsung. Nah, diberikan hmm, tugas kepada setiap hamba Tuhan ini yang ada di wilayah masing-masing. Nah, mereka kemudian setelah mereka mendapatkan misalnya ada sesuatu persoalan dalam rumah tangga, nah biasa mereka itu kemudian sharing. Nah, sharing di hmm, kita sebagai rekan hamba Tuhan. Nah, di dalam hmm, sharing itu kemudian kita di satu persekutuan hamba Tuhan, kita membicarakan bersama bagaimana cara solusi untuk jemaat seperti hmm, ini.
Jadi ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, biasanya yang kami lakukan, saya sebagai gembala, saya memberikan kepada mereka satu tugas tanggung jawab untuk lebih awal mereka hamba Tuhan yang ada di setiap wilayah pelayanan mereka menangani dulu terlebih dahulu. Ya, mereka yang harus tangani dulu, mungkin lewat percakapan, lewat pastoral atau lewat kunjungan, lewat percakapan mereka kepada keluarga tersebut. Nah, apabila misalnya keluarga tersebut sudah mereka layani dengan sekian lama dan masih belum ada perubahan-perubahan yang terjadi, itu, nah biasa kemudian juga kita sebagai gembala juga harus turun untuk menangani lagi persoalan terjadi. Nah, sampai di situ itu proses yang kita lakukan terhadap jemaat yang ada. Nah, sehingga itu sangat menolong dengan jemaat yang begitu banyak. Lebih mudah kita bisa menangani seperti itu di awal-awalnya seperti itu. Pendeteksiannya biasanya seperti apa, Pak? Selain tadi Bapak kan sudah membagikan kan kepada kami bahwa ya dilihat dari kalau datang ke ibadah tidak berdua atau mungkin juga ketika datang ke rumah kunjungan suami atau istri bercerita begitu ya. Ada langkah-langkah pendeteksian yang lain mungkin yang biasanya dilakukan lagi, Pak, terhadap hubungan suami istri yang mungkin dicurigai retak atau bagaimana? Umumnya juga kita tidak bisa melihat secara langsung dari keluarga yang bersangkutan, tapi biasanya dari orang lain, ya, misalnya dari orang lain ya, dari orang lain, ada cerita dari orang lain. Pernah mendengar nggak ada keluarga begini gitu? Nah, kalau kita belum mendengar, saya belum mendengar gitu. Tapi kalau misalnya kita mendengar sesuatu dari jemaat yang lain itu, misalnya ada masalah dalam sebuah keluarga, maka ya mau tidak mau tentu kita harus menanyakan kebenarannya kepada mereka, gitu kan? Apa yang terjadi atau lewat pastoral ya, kunjungan pastoral ke mereka, dari percakapan itu akhirnya kita bisa mengetahui bahwa memang ada indikasi sesuatu terjadi. Gitu. Jadi kelihatannya ini relasi dengan jemaat, relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar ini sangat penting sekali ya. Betul. Di dalam menangani hal ini ya. Betul. Dan bagaimana kita juga bisa mungkin memfilter informasi-informasi yang datang kepada kita dan juga di cross check dengan keadaan yang sebenarnya begitu ya. Saya rasa itu adalah langkah-langkah yang penting lagi. Nah, kalau misalnya Bapak misalnya menemukan ada satu pasang yang memang bermasalah. Langkah pertama yang Bapak lakukan apa, Pak? Selain bicara dengan mereka tentunya. Tetapi setelah itu apa begitu Pak penanganannya? Ya, betul. Ya. Jadi pengalaman saya pribadi selama ini pernah menangani kasus masalah-masalah keluarga ya. Memang umumnya ada yang saya paling maksudnya sebagai bantuan yang paling merasa senang kalau mereka datang ya. Mereka pas datang juga menceritakan bahwa inilah ada satu pergumulan dalam keluarga rumah tangganya. Nah, pada saat mereka datang, tentu kita akan banyak bertanya juga apa penyebab kenapa rumah tangga mereka seperti itu, kan gitu. Lalu apa yang menjadi kerinduan mereka dari masalah ini? Gitu. Mereka datang pasti membutuhkan jalan keluar, kan seperti itu. Tetapi pada saat seperti itu tentu kita tidak bisa mampu menyelesaikan kalau seorang ini namanya kan ini kan keluarga. Paling tidak ya suami istri itu bisa dulu bersama-sama kan begitu untuk bisa menyampaikan sesuatu yang menjadi penyebab rumah tangga bisa mengalami krisis seperti itu. Nah, sehingga kita akan setelah itu kita akan istilah mencari bersama-sama jalan keluar yang terbaik seperti apa. Mau mereka itu keluarga maunya mau seperti apa ini rumah tangga ke depan. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ada pasangan suami istri yang datang, itu adalah suatu berkat ya Pak ya? Karena biasanya jarang-jarang. Betul. Karena itu apalagi di kota kita di Manado ini, itu jarang sekali ada orang yang mau datang gitu ya. Tapi ya ada juga, tapi maksudnya tidak banyak dari setiap persoalan masalah yang terjadi itu jarang orang itu mau terbuka untuk menyelesaikan persoalan. Padahal itu sesuatu yang sangat penting ya buat kita gereja itu melakukan itu kan menolong mereka supaya keluarga jangan sampai retak. Dan juga mungkin ketika datang peranan daripada hamba Tuhan ialah untuk mendengarkan apa yang mereka ingin katakan tentunya ya.
Karena kan kita kepingin tahu begitu loh, kalau mereka Ya, datang kepada kita, mereka mau bicara apa, begitu ya. benar-benar. Dan ya, dan saya yakin dan percaya bahwa ini adalah salah satu mungkin langkah awal ya dari Ya, penanganan kita kepada mereka yang memiliki keretakan dalam hubungan suami istri. betul. Kira-kira ada langkah-langkah lain yang menurut Bapak biasa Bapak lakukan setelah mungkin mendengarkan dari mereka, berbicara kepada mereka, ada langkah-langkah lain, Pak? Ya, mungkin setelah itu ada langkah-langkah lain yang tentu ada secara ini kalau kita menangani tadi dari persoalan kita mendengarkan ya kemudian setelah kita mendengarkan ya pasti ada sesuatu ya bagi kita sebagai hamba Tuhan untuk menolong mereka dan mereka bagaimana rumah tangga ini kembali bisa dipulihkan. Nah, mengharapkan tentu Hmm. mereka kembali kalau kita sebagai rohaniwan intinya pasti Hmm. juga selalu mengingatkan hubungan mereka tentu dengan Tuhan ya seperti Ya, itu selain hal-hal ya, yang praktis yang mereka harus eh, ambil, tapi ada hal ya. tertentu juga berhubungan dengan masalah rohani. Karena biar Hmm. bagaimanapun persoalan dalam rumah tangga itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan rohani. Hmm. Apabila relasi Hmm. mereka juga dengan Tuhan itu kurang baik, ya itu pasti Hmm. berdampak kepada relasi mereka dengan pasangan, dengan keluarga itu Ya, juga pasti kurang baik. ya, ya, ya. Jadi mungkin Nah, cek yang pertama itu adalah cek yang ke atas dulu ya, Pak. betul, betul, betul. Kalau misalnya cek yang ke atas sudah berantakan, kemungkinan besar yang horizontal juga berantakan begitu ya. Ya, ya, iya. Karena Ada pengalaman kan hal-hal begitu. lain, Pak? Hal yang Silakan, lain Pak. sih, ya setelah itu kemudian kita sih berpikir gereja harus mengambil satu apa jalan terbaik untuk menolong pasangan-pasangan seperti ini. Nah, kita Ya. membuat sesuatu untuk bagaimana dapat menolong, menyelamatkan, memperkaya lagi pernikahan daripada jemaat yang ada. Maka ada Hmm. eh, bukan program lah, ada gerakan-gerakan yang kita lakukan untuk menolong Hmm. pasangan-pasangan ini. Nah, salah contoh Ya, misalnya begini, ya. sekarang gereja kita lagi fokus kepada pemuridan. Dan hal yang terpenting yang sedang kami pikirkan adalah pemuridan lewat pasutri keluarga. Hmm. Gitu. Hmm. Kita membagi kelompok-kelompok, ada kelompok kecil begitu, tapi juga pasutri. Dan ini sekarang sedang kami lagi tingkatkan dan lagi kami gerakkan saat ini. Itu kelompok Hmm. pasutri supaya ada kelompok di mana di situ saling membangun, saling menguatkan. Gitu. Wow. Belajar daripada Ya, begitu. ya. Dan biasanya satu kelompok, Pak, berapa pasang, Pak, kira-kira, Pak? Tergantung. Sekarang ini Hmm. dari kita ada beberapa wilayah, memang belum semuanya, tapi kita ada Ya. satu wilayah yang begitu sekarang ini sangat kuat sekali. Itu paling banyak kurang lebih 5 pasang ya, 5 pasang. 5 pasang ya. Nah, Itu 5 sudah pasang paling banyak ya, maksimum ya, ya Pak ya. dengan fasilitatornya ya kan gitu. Ah, Nah, ah. Dan mm, apakah usia pernikahannya kurang lebih sama, ataukah ada yang lebih senior, ada yang lebih junior, atau bagaimana Pak pembagiannya, Pak? ya. Untuk sementara saat ini kita masih pikirkan mau arah ke situ ya berdasarkan mungkin usia pernikahan. Ya. Tapi Ah. sementara ini mungkin ada dicampur ya, dicampur dengan usia Ya. yang mungkin sedikit berbeda berapa tahun gitu kan. Hmm. Sehingga Hmm. yang Hmm. senior mungkin punya pengalaman dibanding kepada yang masih junior gitu. Ya. Tetapi Ya. ada Ya. memang rencana seperti itu untuk menolong keluarga-keluarga ini ya. Gitu. Hmm. Memang Hmm. pasangan kalau dia istilahnya seusia itu kan lebih lebih gampang ya, Ya. anaknya mungkin sama masih kecil, persoalannya lebih Hmm. sama gitu. Itu Hmm. pasti lebih Hmm. memang arah ke sana sih. Jadi kelihatannya ada dibentuk semacam kayak support group ya, untuk saling Betul, mendukung saling satu mendukung. sama lain. Mm-mm. Dan Bapak lihat metode itu efektif di dalam Ya, pelayanan kepada suami betul, istri di gereja Bapak ya. betul. Ya. Ya, 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 ya. Kira-kira ada langkah-langkah praktis apa lagi, Pak? Apakah mungkin misalnya ada retret untuk pernikahan, ataukah Oke, ada yang lain-lain? Silakan, betul. Pak. Ya. Nah, kita juga sebenarnya yang lalu sebelum pandemi, kita setiap tahun mengadakan ME ya, Merit Hmm, Engagement hmm. gitu. Nah, itu Ada kita enrichment lakukan ya. biasanya setiap tahunnya sekali ya kita lakukan itu dan kita biasa mengundang keluarga-keluarga yang usia pernikahan 5 tahun ke atas gitu. Nah, Ya. itu kemudian juga hal yang lain yang kita antisipasi dengan melakukan misalnya seminar-seminar keluarga ya gitu. Kita laksanakan itu. Nah, ini seperti Hmm. kita biasa setiap bulan Desember itu kita biasa bulan September melaksanakan namanya bulan keluarga.
Dan pasti di setiap bulan itu kita mengadakan satu seminar juga untuk Pak Supri. Iya, iya, iya. Kami Wow. melihat, Pak, Ya, kelihatannya beragam sekali nih ya ininya ya, pendekatannya, ya, Pak. betul. Apakah setelah Bapak melakukan pendekatan-pendekatan itu, apakah pembagian kelompok, ataukah mungkin ikut ME, ataukah mungkin juga ada seminar-seminar keluarga, apakah Bapak lihat sebuah improvement, sebuah perkembangan baik daripada hubungan suami istri, mungkin yang dulunya sudah retak, mungkin menjadi lebih baik? Apakah efektif Ya, program-program itu? betul. Saya sih melihat pasti di situ ada hal yang sangat positif ya yang terjadi. Ya, Khususnya pengalaman ya, saya kalau saya waktu satu kali ME, saya juga pasti selalu terlibat di dalam. Dan saya ya, menyaksikan orang-orang yang pernah ikut ME itu, sudah berapa kali kita lakukan itu, saya melihat ya, perkembangan luar biasa di tengah keluarga. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa dari sekian kira-kira 800 sekian pasangan yang ada di gereja kami, setelah saya analisa yang memang ada terjadi perpisahan ya, itu cuma ya. sekitar kurang lebih 5%, hanya 5%. Lalu Hmm. selebihnya sih saya melihat keluarga yang sudah mulai bertumbuh cukup bagus gitu ya. Nah itu Wow, semua puji memang juga Tuhan. hasil dari itu juga sih. Ya, ya, ya. Saya yakin dan percaya usaha-usaha itu diberkati oleh Tuhan dan juga memberikan hasil yang efektif begitu ya untuk keutuhan pernikahan daripada pasangan-pasangan tersebut. Nah, biasanya Pak, kalau Bapak lihat di dalam jemaat Bapak, usia pernikahan mana yang paling rentan sih Pak sebetulnya Pak? Kalau misalnya bicara soal kerentanan begitu ya, itu biasanya di usia mana? Mungkin ini bisa membantu para hamba-hamba Tuhan juga untuk bisa mendeteksi kira-kira harus cek usia pernikahan yang berapa, antara berapa sampai berapa, Pak? Iya. Memang kebanyakan sih di usia yang masih muda ya. Apalagi yang Iya, mungkin pernikahan sekarang itu ya usia mungkin kadang-kadang 5 tahun ke atas itu juga sudah ada persoalan ya. Dan beberapa keluarga yang saya lihat yang saksikan mereka juga mengalami keretakan ya usia seperti itu. Usia 5 tahun iya, sampai mau ke 10 tahun itu. Ya. iya, Nah, iya, itu juga saya sih mungkin juga faktor-faktor yang lain juga mungkin iya. sebelumnya mereka mungkin sebelum menikah juga apakah Hmm, pembinaan buat mereka itu mungkin kurang ya itu bisa hmm, jadi salah satu faktor. Makanya hmm. saat ini kan kita sangat menekankan pentingnya konseling pranikah gitu. Pranikah ya. Mempersiapkan sebuah keluarga supaya mengantisipasi lebih kecil persoalan dalam rumah tangga. Jadi di gereja kita itu Hmm, mewajibkan semua orang yang mau menikah di gereja kita itu harus hmm, mengikuti bimbingan pranikah paling tidak 3 bulan seperti itu. hmm, Usia-usia hmm, seperti hmm, itu. Memang usia-usia yang di atas juga pasti ada, tapi nggak seberat yang usia keluarga-keluarga muda. Karena mereka masih hmm. keluarga yang mulai baru meniti karir kan, nah itu kadang-kadang soal ekonomi, kemudian baru masalah-masalah penyesuaian karakter dua orang yang berbeda, itu seringkali Hmm. banyak menimbulkan konflik di dalam keluarga. Wow, berarti ini betul-betul dari hulu ke hilir begitu ya. Ya, Betul-betul semuanya harus di cover ya, dan juga ini yang akan membantu para pasangan yang ada di dalam gereja-gereja kita untuk bisa ya semakin lebih setia lagi, semakin lebih kuat lagi pernikahannya. betul. Tentunya Bapak melihat ya bagaimana keutuhan pernikahan memberikan efek kepada pelayanan gereja secara umum. Kira-kira efek positif apa, Pak? Kalau misalnya pernikahan itu utuh, Bapak bisa melihat pelayanan gereja secara umum itu apa untungnya untuk pelayanan gereja kalau pernikahannya utuh. Iya, dampaknya saya rasa sangat besar ya. Kalau keluarga itu Ya, betul jadi satu keluarga yang utuh, artinya keluarga ini betul-betul mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga keluarga ini diberkati. Maka pada saat ya, mereka pun menjadi jemaat Tuhan, jadi jemaat yang betul-betul mereka apa ya kita sendiri juga melihat kalau keluarga itu utuh datang beribadah bersama-sama kan gitu mereka hmm, bersatu hati datang kepada ya, Tuhannya itu betapa ya, indahnya ya kita melihat ya, keluarga seperti itu ya ya, sehingga ya, itu dampaknya pun bagi tentu generasi berikutnya buat anak-anak itu sangat betul, baik sekali ya punya dampak yang betul. positif buat mereka karena sekarang ini Hmm, kita juga perhatikan kalau keluarga tidak utuh keluarga bermasalah dampaknya juga bagi anak-anak dan pada akhirnya ya, juga bagi gereja juga itu mau tidak mau yang menjadi suatu persoalan tersendiri untuk menangani ya anak-anak generasi dari keluarga yang seperti itu gitu ya. iya, Jadi pasti betul. kita Saya kalau yakin dan melihat ya,
Saya yakin dan percaya banyak masalah-masalah anak-anak atau remaja yang juga disebabkan sebetulnya dengan keretakan hubungan rumah Ya, tangga ya, yang ada di dalam betul. gereja juga. Ya, Iya, iya. ya, ya. Wah, terima kasih banyak nih Pak Sentrosel. Ini pembicaraan Iya, kita kaya sekali karena dan ini memang baru sesuatu yang apa ya, ada di permukaan saja, tetapi kita kepingin betul. mendorong para hamba-hamba Tuhan untuk bisa lebih awal lagi, lebih dini lagi Iya, mendeteksi keretakan hubungan rumah tangga yang ada di dalam jemaat kita masing-masing dan mencoba untuk mencari sebuah solusi kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau juga untuk menyatukan kembali hubungan yang telah retak. Terima kasih banyak Pak Sentrosel untuk baik, baik, waktunya. Pak Kiai. Iya, Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak di sana. iya. Mungkin jangan buru-buru untuk pensiun Pak, karena kelihatannya Bapak masih dibutuhkan nih di sana. Iya, selama Tuhan masih bisa pakai ya kita bekerja terus untuk Tuhan. Amin, amin, amin. Pak Iya, Sentrosel, di akhir ya, kata Bapak bisa minta tolong untuk berdoa. Tolong doakan baik. untuk para hamba-hamba Tuhan, khususnya mereka yang menghadapi jemaat yang memiliki keretakan hubungan rumah Ya. tangga, agar mereka pun juga bisa melayani mereka dengan setia. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Kiai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih. Setelah Tuhan masih mempercayakan kami suatu tugas pelayanan di tengah kehidupan jemaat yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami menyadari Tuhan bahwa jemaat pun banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak persoalan yang mereka hadapi di tengah kehidupan keluarga. Oleh karena itu Bapa kami datang kepadamu Tuhan menyerahkan setiap kami hamba-hambamu. Engkau yang sudah memanggil kami untuk melayani Engkau di tengah kehidupan jemaat, tengah keluarga. Tuhan berikan kami selalu hikmat daripada Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk boleh melihat setiap persoalan masalah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Sehingga Tuhan Kau boleh pakai kami hamba-hambamu untuk dapat menolong mereka ya Tuhan. Untuk Kau pakai untuk dapat membantu setiap keluarga-keluarga yang mengalami persoalan, yang mengalami krisis Tuhan sehingga keluarga-keluarga Kristen boleh menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang diberkati, dan sehingga boleh memberi dampak bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja, bagi masyarakat, bahkan bagi dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak kami berdoa, kami serahkan seluruh hamba-hambamu Tuhan yang melayani, dimanapun berada, Tuhan terus menuntun kami, memberkati kami, bahkan memakai kami semua untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi jemaat yang kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap orang-orang juga dimanapun berada, Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Bapa dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.